tepat waktu. Terima kasih banget antusiasnya semua orang. So we will begin our activity now, and I will use mixed language. So for those who feel more comfortable with Indo, so I will speak with Indo, and those who comfortable with English, then I will speak with English. So I will speak both. Terima kasih banget semua teman-teman yang udah join. Hari ini kita bakal ngebahas tentang cerita kuliah di Amerika dengan speaker yang keren banget, sangat-sangat luar biasa, yang jauh-jauh menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita semua nih teman-teman. Datang dari Boston, Massachusetts, Amerika, ada Kak Armaya nih. Tapi sebelum kita in touch sama Kak Armaya nanti nih, aku mau ngenalin diri dulu kali ya. Jadi teman-teman semua, hari ini aku bakal menjadi MC atau moderator untuk kegiatan hari ini. Aku Fajar Maulana Rifatul Hakim sebagai Head of Program, juga Education USA American Corner UIN Jakarta nih teman-teman. Alright, so aku akan memimpin jalannya acara hari ini bersama teman-teman semua dan Kak Armaya tentunya pasti. Oke, nah kegiatan hari ini nih teman-teman bakal ada pembacaan rules, American Corner, pengenalan American Corner, terus juga ada pengenalan AMI Course, ada webinar yang pastinya teman-teman juga tungguin banget hari ini, ada Q&A juga nanti, jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa tanya di situ, ada closing statement dari speaker, ada juga nih info session, jadi teman-teman yang pengen tahu nih tentang perkuliahan di Amerika, nanti bakal kita ada info session. Dan terakhir bakal ada dokumentasi dan penutup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih teman-teman kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembacaan rules. Jadi teman-teman semua harap diperhatikan bahwa ada rules, peraturan yang teman-teman harus ikuti ya dalam mengikuti kegiatan pada hari ini nih teman-teman. Yang pertama, itu peserta dilarang menyalakan mic ketika pembicara atau moderator sedang berbicara kecuali saat sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta dilarang membuat kegaduhan yang mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta diharapkan menanyakan pertanyaan kepada pembicara. Yang keempat, peserta diwajibkan mengikuti kegiatan hingga akhir apabila ingin mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir adalah peserta harap mengikuti jalannya acara dengan kondusif. That's all the rules for today's activities. But before we continue, aku pengen banget ya teman-teman semua yang udah datang, bela-belain waktunya ke sini, ayo dong kita on cam bareng, biar kita bisa lihat interaksi satu sama lain saat kegiatan berlangsung. Jadi teman-teman jangan malu, ayo kita on cam bareng untuk bisa tahu nih kira-kira muka-muka teman-teman yang lain kayak gimana, reaksinya kayak gimana, dan kita bisa euforia bareng. Oke, selanjutnya aku bakal ngenalin nih apa itu American Corner. So for those who haven't known or join our previous activities, or atau mungkin udah pernah join, aku bakal ngingetin sekali lagi bahwa American Corner adalah program kemitraan antara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan universitas-universitas di Indonesia. Salah satunya nih di American Corner atau di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta nih teman-teman. Nah, Amkor UIN Jakarta ini udah resmi berdiri sejak 18 Maret 2004 yang sudah memasuki usia ke-17 tahunnya. So it's not new for American Corner UIN Jakarta. Jadi buat teman-teman yang baru tahu, jangan lupa untuk selalu check out kegiatan kita ya. Nah, di American Corner ini kita ngadain event-event seru teman-teman. Ada webinar, ada movie screening, talk shows, ada juga nih kayak kegiatan yang hari ini ya, webinar yang sifatnya tips dan trik untuk scholarship admission ke Amerika, juga belajar bahasa Inggris bareng American Corner nih teman-teman. Nah, American Corner juga nggak hanya mengadakan event-event, tapi juga menyediakan informasi yang terbaru, akurat, terpercaya tentang politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan kehidupan sosial di Amerika nih, melalui buku, majalah, jurnal, CD-room, akses ke pangkalan data online. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih kegiatan kita untuk kedepannya, jangan lupa untuk follow media sosial kita yang udah kita attach di PowerPoint ini, ada di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan di LinkedIn. Oke, next. Nah, kalau tadi aku udah ngejelasin tentang apa itu AMI Course, American Corner, sekarang aku mau ngejelasin nih apa itu AMI Course. Jadi AMI Course adalah American Corner Education Series
yang menjadi salah satu dari 3 kegiatan Education USA American Corner UIN Jakarta nih, dalam rangka memberi edukasi juga informasi terkait beasiswa, fellowship, dan pendidikan di Amerika itu sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk menjadi memberikan wadah informasi juga edukasi yang dibutuhkan oleh mereka yang tertarik atau bermimpi untuk melanjutkan studi di negeri Paman Sam ini nih. Nah, event AMI Course ini terbuka untuk siapapun yang tertarik dan memiliki keinginan untuk kuliah di Amerika. Jadi teman-teman, untuk kegiatan kedepannya, kegiatan event AMI Course itu semua free, dan pasti kegiatan malam ini juga free dan bakal seru banget nih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih ya, kayaknya aku dari tadi udah ngomong banyak banget, tapi mungkin teman-teman udah nungguin banget nih. Finally, this is our activity, teman-teman, the webinar yang akan menampilkan sosok yang luar biasa banget yang bakal kita highlight di kegiatan hari ini. Nah, jadi kegiatan kita adalah cerita kuliah di Amerika bersama Armaya Doremi, Northeastern University graduate dan founder of Studiwatt Armaya. Sebelum kita in touch dengan Kak Armaya nih teman-teman, sebelum aku panggilin beliaunya langsung untuk ngobrol bareng kita, aku mau baca ini sedikit tentang short bio-nya Kak Armaya nih teman-teman. Jadi Kak Armaya itu adalah graduate dari Northeastern University di Boston. Jurusannya adalah Masters of Corporate and Organizational Communication. Nah, Kak Armaya ini juga punya banget nih experience, teman-teman. Yang paling utama ini, Kak Armaya ini sering banget jadi social media coordinator di berbagai platform dan company nih, teman-teman. Selain itu juga Kak Armaya ini punya salah satu ruang belajar mungkin ya istilahnya teman-teman, yang Kak Armaya sendiri buat untuk mewadahi teman-teman yang punya mimpi bisa ke luar negeri atau pengen belajar bahasa Inggris nih, namanya Study with Armaya. Nah, informasi lebih lanjut tentang Study with Armaya ini nanti bakal di-provide sama Kak Armayanya langsung biar informasinya lebih autentik dan lebih terpercaya nih teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi nih aku mau ngundang Kak Armaya. Hello. Hai Fajar. Wow, teman-teman, sebelum Kak Armaya ngomong nih, Kak Armaya ini gabung bersama kita dari Boston, teman-teman. Dan di Boston ini masih pagi banget, sekitar jam 6:30, jadi benar-benar luar biasa banget. Kak Armaya ini mau nyempetin waktunya untuk kita. Oke, Kak Armaya. Okay, hi everyone. Thank you so much for having me today. I'm gonna speak Indonesia and Bahasa as well, like Fajar. Karena jujur aja kalau misalnya bahasa Indonesia, aku punya bahasa Indonesia juga agak jelek juga karena dulu tinggal di kampung, di Medan tinggal di kampung, jadi nggak terlalu ikut, I don't have a good rhetoric in Indonesia. Terus juga bahasa Inggris juga nggak bisa, jadi half bahasa Inggris, half Indonesia. Once again, thank you so much for having me. And then you are so funny, Fajar. Thank you so much for bringing that positive energy. So today I'm going to talk about my experience, guys. Pengalamanku untuk ke sekolah di luar negeri di Boston. And there's like a little quote here. It says everyone can study in America if they want to put a huge effort into the process. Jadi siapa saja di webinar ini, 118 orang, 117 orang, yang kalau kalian mau sekolah di Amerika, kalian bisa. Banyak cara kalau kalian mau. The problem is, do you want to work hard or not? You know? And I'm going to tell you like, what's the step and then how you're going to do it later. Yeah, next. Exactly. Thank you for having me tonight. I hope my story can inspire you guys. Karena juga I believe I have a strong story yang aku bisa kasih ke kalian, yang bisa menginspirasi kalian untuk sekolah di luar negeri. Next. Okay, so I'm gonna introduce myself, everyone yang belum kenal Doremi. My name is Armaya Doremi. Armaya Doremi lahir di Medan. Jadi ini anak Medan. Jadi siapa saja yang lahir di Medan, yang sekarang lagi di Medan, hai semuanya. Sekarang I live in Boston, United States. I've been living in Boston
for 3 years, sudah 3 tahun tinggal di Boston, and I love Boston so much. Untuk edukasi, aku dapat D3-nya di USU, Medan, University of North Sumatra. And then 2010 I moved to Jakarta to take my bachelor's degree di Profesor Dr. Mustafa Beragama, majoring communication, specifically in public relation. Then right now I just graduated from Northeastern University, majoring masters in corporate and organizational communication. Jadi memang I love communicating with people, I love communication. Jadi dari PR S1 di Jakarta, and then I take another communication major in Boston. Untuk experience sendiri di Amerika ya, kalau di Indonesia, I was a full-time entertainment. Aku singer, aku DJ, and then I work in the political party. Kalau misalnya kalian tahu Partai Nasdem, so I was working for Partai Nasdem for 5 years before. Kalau experience in Boston sendiri, I was working as a student life coordinator at Global Pathways University. So aku membantu Northeastern untuk menghandle 800 students or maybe up to 1,000 students every semester untuk buat orientation untuk pelajaran baru, and then create like monthly event for international student di Northeastern, kind of like telling them, showing them the culture in America, and then telling them the tips how to balance their study life and then their personal life. I work as a social media coordinator karena aku suka social media. I study social media as well in Northeastern. Jadi aku bantu Northeastern untuk handle mereka social media for Global Pathways program. Sorry, it's salah. It's harusnya Global Pathways program. And then the administrative assistant di Residential Security Office. So aku membantu RSO, Residential Security Office, untuk schedule seluruh student di Northeastern yang bekerja di Northeastern. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau sekolah di luar negeri, kalian juga bisa mendapatkan additional income untuk bekerja, untuk mendapatkan duit untuk bekerja di university. So I help RSO untuk sending email to our student worker, and then kind of like training them when they work with us, if that makes sense. And also I was a brand ambassador for Global Pathways University. Sorry, it was salah guys, Global Pathways program, Northeastern University. So I represent Global Pathways untuk international students. Jadi aku memberikan informasi tentang Northeastern, tentang our program untuk student international students from all over the world yang sekolah di Northeastern. And then I'm a teaching assistant right now, actually, for research and writing for graduate school. Jadi aku membantu one of my professors to like assessing their essay and then their homework regarding research and writing. For accomplishment, alhamdulillah, aku dinobatkan menjadi calon siswa terbaik di tahun 2021, dan pemenangnya akan diumumin I think summer, beberapa bulan ke depan. Dan aku juga sering menjadi pembicara di acara International Students in Northeastern, salah satunya Borders. And then because I like singing, so I was the winner in a Global Pathways Northeastern singing competition before. So that's it. And then I'm here in Boston with you guys. Yeah, next. Yeah, next, Fajar. Okay. So, gimana persiapan ku untuk study abroad? So 3 tahun yang lalu, aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, like zero English. Cuman tahu kayak table, water, I love you, I miss you, I love you because I say that to my ex-boyfriend many times. Jadi I love you,
like a very very normal English. Nggak bisa bahasa Inggris sama sekali karena dulu tinggalnya di Medan again, di kampung, and then the environment was not really good for me to study English because orang-orang kampung pada taunya kerja untuk survive cari duit, so I didn't think about like study abroad. Tapi aku dapat scholarship dari private scholarship dari government, gubernur NTT yang sekarang menjabat. So I was in Nasdem for 5 years, and mereka lihat kegigihan aku bekerja, then they decided, like my boss, the governor, to give me the scholarship. Then when I received the scholarship, ketika aku tahu ada kesempatan untuk luar negeri, then I couldn't speak English at all. So I went to English course, daftar di EF for like 1 year from the beginner level, and then I took the TOEFL class because in order for you to be able to pass your TOEFL, you have to finish your basic English first. So I was at EF dari beginner. I studied every day, guys, 24 hours, honestly, 24 hours. So aku datang ke IF jam 9 pagi, jam 10 pagi, pulang jam 11 malam. Jam 11 malam itu latihan TOEFL sampai jam 2 pagi, and then I sleep, and then it's like that like every single year for like 8 months. Then I took TOEFL, private TOEFL at Kaplan because jarak waktu aku untuk prepare setahun. So I went to Kaplan di Sudirman, Jakarta for 3 months. And then I applied to Northeastern University. And then I will break down how I applied to Northeastern University if Fajar can put in the next slide. Fajar? Yeah. So, udah ke English course, udah TOEFL-nya, ambil TOEFL class, English class, TOEFL class, and then how did I apply? So first, karena ini scholarship, governor udah choose, okay, Doremi, Armai Doremi, you go to Boston. So we chose the country. I chose the country, okay, I want to go to America. And then Amerika luas ya. Amerika punya 50 provinsi. Kayak kita punya 34, Amerika punya 50-an. So we choose Boston, kotanya. And then after that, because I like communication, I search the best communication major in Boston pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau sekolah di luar negeri, like think about like negara mana yang mau didatengin, terus kota mana yang mau didatengin. Jadi search-nya nggak terlalu lebar gitu loh. Jadi kayak lebih narrow. And then I had I think 7 university yang ada my major communication. Ada UMass Boston, ada Boston University, ada Harvard, ada MIT, Lowell. So ada kayak 7 university. And then gimana, like how did I choose my university? It depends on when you choose the university, see the requirements first. TOEFL-nya berapa? Majornya apa? Jadi like why didn't I choose Harvard misalnya? Because I know my English is not really good at that time, right? So I choose Northeastern yang cuman ambil TOEFL tuh minimal 90 for TOEFL. So for TOEFL, I'm sorry, ini TOEFL 90 minutes. It's wrong. I'm so sorry, guys. It's like 90 for the TOEFL score. So the requirement for Northeastern at the time for my major is personal statement. So I created my personal statement di Kaplan. So I took private TOEFL, and then I write my personal statement, recommendation letters, 3 recommendation letters, and then TOEFL score minimum 90, and then my resume, and resume-nya harus like an American structure. So you can use in Google, you can search in Google like resume in American style. And financial statement. So because I got a scholarship, guys. Jadi financial statement-nya dari kantor yang memberikan aku scholarship. And then transcript nilai, kalau misalnya kalian mau S2, harus ada transkrip S1 and minimal 3.0.
if you have lower than 3.0, mereka nggak akan terima. I think that's what they said. Next. Okay, so American education versus Indonesian education. I would say American education lebih ketat, lebih strict, lebih manageable, lebih terarah karena mereka punya policy yang namanya syllabus. Di Indonesia punya syllabus, tapi based on my experience di Mustopo, di USU juga mereka nggak follow the syllabus. Jadi setiap kita masuk ke kelas itu udah ada satu silabus untuk satu course yang kita harus follow selama 3 bulan atau selama 1 semester. Jadi kita udah tahu nih dari mulai kita masuk, kita buka silabus, kita udah tahu ujiannya kapan, nilainya yang harus dicapai berapa, kapan ada homework untuk minggu-minggu depan, itu semuanya udah ada silabus, and then kita tuh harus like read the syllabus, and it's a must, it's necessary. And then gradingnya itu berdasarkan kredit. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya kita mau masuk, kalau misalnya kita udah belajar satu course, there's like a measurement. Kalau misalnya mau dapat A, nilai A, kalian harus dapat 96% dari keseluruhan nilai. Kalau misalnya dapat less than 96%, berarti dapatnya A+. I think same in Indonesia too, but I think in America is very specific karena mereka akan kasih tahu kalian gimana caranya dapat A. Oke, so misalnya mau dapat A, essay-nya harus ada mencakup ini. Misalnya mau dapat B, essay or homework-nya harus mencapai ini. Jadi semuanya tuh jelas dan itu kembali ke kita sendiri. So it's a freedom of speech. Jadi if you want to get an A in graduate school in America, then you have to follow the instruction yang ada di rubric. But if you don't want to get an A, you can just like do whatever you want, but they will give you a grade based on kalian punya homework. And then academic year. Okay, hold on. Is this? Can you move the previous? Yeah, this one. Okay, and then homeworknya. Jadi homeworknya ada discussion board. Fajar, kita ada discussion board. Jadi ada setiap minggu, setiap hari Rabu ada pertanyaan based on our topic. Setiap Rabu ada pertanyaan, kita harus jawab pertanyaan itu. Nanti paling lambat dikumpulin misalnya hari Kamis. Nah, hari Kamis itu setiap individual students harus merespon jawaban dari kita. Misalnya aku jawabnya, aku udah kumpulin, I'm sorry my Indonesian is so bad. Aku udah jawab soalnya, jadi student lain harus also respond my statement. That's discussion board. Second, kita ada a lot of like presentation, and then group project. Jadi setiap depends on the major. Jadi setiap homework itu require PPT, and then group project. Dan group project itu ada di setiap pelajaran. Jadi setiap semester, setiap mata kuliah itu ada group project, and it's very like confusing. Because sometimes when you work with people, you know, like ada yang malas, ada yang pintar, ada yang nggak mau ngelakuin apa-apa. Jadi itu kayak beban sendiri untuk melakukan group project kalau di Amerika. Because like personally I don't like group project. I like individual project. Peer review. So peer review means like kita kadang-kadang kita punya tugas juga dinilai sama teman kita di kelas. Kenapa begitu? Karena mereka ingin mahasiswa di Amerika tuh lebih independen dan lebih like untuk men-sharpening dari critical thinking. Jadi mereka juga we act like as if we are like a teacher as well in America. That's in Northeastern, but I don't know in other university. Kalau di Indonesia, and then the professor, guru-gurunya di
di Amerika itu lebih kayak lebih dekat ke kita. They have office hours, so setiap kita punya masalah, problem, they will help us. It's like a friend. Sementara kalau di Indonesia kan lebih kayak height or distance. Jadi kita harus yang Bu, Pak, selamat pagi Pak. Tapi kalau di Amerika just like a teman, kayak teman biasa. And then what is the different American education system and Indonesian educational system? Okay, can you move forward the slide? Okay, so based on the structure, di Amerika ada primary school, ada secondary school. So umur 6 tahun, I think sama kayak Indonesia, umur 6 tahun, mereka pergi ke sekolah TK for 6 years, and then they went to secondary school, which is like middle school and high school. And after that, they went to college or university after 12 grades. And then the grading is GPA, as I told you. It's based on credit and GPA in America. And then the academic year is ada, jadi sistem semesternya itu ada quarter yang 3 per 3 bulan, ada semester per 6 bulan. Kalau di S1 di Indonesia kan 7 semester ya, 8 semester ya. Kalau di Amerika itu ada yang 3 bulan per quarter and then also 6 months for 1 semester. If that makes sense, yeah. And then cara belajarnya di classroom environment di Amerika, it's a lecturer. So professor will explain to you about one particular topic every single day for 1 hour non-stop. So sistemnya adalah kita masuk di kelas, good morning, good afternoon, blah blah blah, and walaupun profesor akan give the lecture for 1 hour, kita udah dikasih materi untuk baca sebelum masuk kelas. Jadi misalnya kelasnya hari Senin, hari Jumat profesor udah suruh kita kasih homework. Sebelum kita masuk kelas kita dikasih homework, baca buku chapter 1, 2, 3, baca artikel ini, 1, 2, 3, like 4 articles, and then ada kayak quiz untuk kita lakuin di kelas. Jadi sebelum kita masuk kelas kita udah tahu apa yang mau dikerjain, apa yang mau and then jadi lecture di kelas itu hanya untuk menambah, hanya untuk menjelaskan apa yang nggak kita ngerti dari bacaan buku yang kita baca, if that makes sense ya guys. Nah, ketika di kelas habis 1 jam, then there is a discussion. Discussion mean, okay, ada yang mau bertanya. Dan di Amerika itu ketika discussion part, everyone is so active. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat nilai bagus, kalian tuh harus aktif di kelas, karena ada grading system. Kalau 20% dari grading adalah kehadiran kalian di kelas. So if you don't ask anything in the class, for example, they will give you just like C, or like 5 out of 20, something like that. They will not be mad at you, but they just like reduce your grade in America. And then I told you peer review. Teman kita akan mengakses kita punya like homework juga, and then rubric. Actually, Fajar, I wanna show you like the rubric if you can put me as a host so that everyone can see. Okay. Yeah. So I'm gonna share. I cannot share the screen right now. Oh, okay, I cannot share. Never mind. Maybe later after this class. I want to show you like the environment in the class and also the grading system, the syllabus that I wanna show you guys. But after this, so that because I cannot share the screen right now. Okay, next. Okay, guys, I hope everyone understand what I'm saying. Okay, how fun is study in America? Kalau kalian lihat foto di sini, kelihatannya happy-happy aja ya. So first, of course, if you study in America, you can travel around the United States. The first picture here in New York,
Boston to New York only like 2 hours driving, 3 hours. Bisa pakai bus, dan busnya juga murah banget, cuman I think 900.000 per per trip to New York. And then leverage networking. You can make networking with your professor. You can make a network with other people from all over the world. So when you be in the class, there will be like students from Russia, like Venezuela, Mexico. Then you be friends with them. So whenever you want to go to that country, you have friends. And then learn other people's culture as well. Right now I like understand about culture-nya orang Cina, karena orang Cina di Indonesia beda banget sama orang Cina yang Cina dari China, and then aku bisa belajar tahu banget sekarang like how American culture works, because you live in that country, and then get used to be a nerd. Kalau kalian lihat video, picture, the second picture on the left, aku lagi di library. So basically every university in the US, they provide very nice perpustakaan. Perpustakaan ini semuanya ada. Mau minta pulpen, mau minta printing, mau minta apa aja yang kalian nggak bisa dapetin di perpustakaan Indonesia, itu mereka semua bisa provide. Oh, nggak punya laptop, mereka kasih laptop. Oh, mau aku majoring digital media marketing, tapi Adobe-nya bayar, nggak punya duit, they will provide for you, Mbak, kita harus menjaga barang-barang yang non-essential. So like basically everything you need for the sake of your homework, they will provide to you. So the culture is that dulu di Indonesia, aku nggak pernah ke perpustakaan, aku nggak pernah baca. I don't like reading books. Aku juga nggak baca articles. Tapi di Amerika, you have to read a lot of books. You have to read a lot because sangat kompetitif di kelas. Jadi kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak prepare, ketahuan kita blow on ya gitu di kelas. Dan kita nggak mau itu because kita represent our country like Indonesia, and like for me personally, I don't want people think that people in Indonesia are fucking stupid. I'm sorry, like so stupid. You know what I mean? Jadi habitnya kita tuh dari yang nggak pernah ke perpustakaan jadi pengen ke perpustakaan karena semua orang ke perpustakaan belajar. Dan di perpustakaan itu environment-nya beda. Kenapa? Karena semua orang dari berbagai negara kumpul di perpustakaan hanya untuk pengen belajar, hanya pengen untuk I just want to get a good grade. So the students who don't go to perpustakaan, they just like playing, like outside, like they partying. Jadi ada dua type of students yang mau maju sama students yang nggak mau maju. Itu dimanapun ada. So that's it. And a nice environment. Kalau kalian lihat the last picture, me and my best friend Lisa, dia dari Venezuela. Universitinya enak aja gitu. Jadi mereka menciptakan environment itu supaya kita tuh enak belajarnya. Jadi if you don't go to the perpustakaan, kalian bisa belajar di luar perpustakaan yang ada grass-nya, yang ada rumputnya, yang ada ayunannya, yang ada mejanya, yang kursinya colorful. Jadi setiap university di Amerika tuh menciptakan good environment for their students to be able to study, if that makes sense. And then more independent. I live here alone, and it makes me like become more independent. Kenapa? Nggak pernah masak di Indonesia, cuman beli warteg dulu di Indonesia, masaknya masak Indomie, masak air sama masak nasi. Tapi di sini requires untuk masak segala macam masakan Indonesia, walaupun karena di sini nggak ada restoran Indonesia di Boston, there's no Indonesian restaurant. Jadi aku masak. Terus juga kalau sakit biasanya orang tua like take care of us, tapi kita harus sendiri, sakit demam nggak ada yang jaga, you know what I mean. And orang Amerika is so independent. Orang Amerika tuh nggak seperti kayak kita yang suka tolong menolong. Orang Amerika tuh lebih kayak individual, lebih kayak mementingkan diri sendiri. Tapi bukan berarti karena mereka egois. Mereka berpikir time is money, you know what I mean. So they will count
their effort per hour. Karena kita di sini digaji per hour. So they don't wanna like putting like rasa kasihan and compassion itu nggak ada. So if you're sick, you do it by yourself. Homework nggak ada, you know, like nggak ada orang Amerika yang mau membantu you punya homework. You have to do it by yourself. Nah, kalau misalnya kalian punya teman dari Turki misalnya, yang you know dari Turki, dari mungkin dari China, dari other country from like Southeast Asia maybe, they will like try to help you. But like orang-orang Amerika, they're busy. They will not like help you out. That makes you like be more independent because there is no one helping you. And then broader mindset. For 3 years living in the United States, guys, to be honest, aku akan berikan satu contoh, tapi ini contohnya sangat personal. Like I'm Muslim, okay? Dulu sebelum ke Amerika, you know, I was taught like aku belajar bahwasanya orang Yahudi adalah orang yang, you know, Yahudi and Muslim are not like this, right? Selama di Amerika ternyata Boston itu punya the largest Yahudi majority population in Boston. Jadi orang-orang Yahudi itu kebanyakan tuh tinggal di Boston, di Brookline, Boston. You know, even though like personally in Muslim, you know, we are not getting along, but they're like nice people here in America. You know, like my ex-boyfriend was Yahudi too. And then I cannot hate them because, you know, the reality is that like people are, you know, some people are nice no matter what their religion is. So I was kind of like being like, okay, nggak boleh benci, then I have to respect all religion. You know what I mean? So that's what I mean by broader mindset. And also, you know, a lot of like racism here in the United States. So by seeing, you know, black culture and then white culture are like crashed together, itu kayak lebih membuat aku tuh okay, now I feel like Indonesia is better than America because a lot of things happen in America right now. And what happened in Indonesia, in America, semuanya terjadi apa yang tidak terjadi di negara kita. America is like crazy, like everything happens in this country, like dari segala aspek, like so crazy. But with that problem, with that situation, guys, makes me like to open, okay, nggak bisa berpikiran sempit aja. Because if you have like a narrow mindset here, you cannot be survived here because everyone is open-minded in America. Next. Culture shock. Okay. Pertama kali datang ke Boston 3 years ago, 2017, it was winter. Kita nggak punya salju di Indonesia. Everything is hot. Gitu nyampe kedinginan, udah kayak mau meninggal because it was so cold. And 2017 adalah badai salju kedua terbesar di Boston. Jadi ketika ngeliat salju, like shock. And when I'm in Boston, like for first and then second days, kayak amazed, like ya Allah, I'm like where I am, you know what I mean? Where am I? Like, am I in Boston? Like kayak amazed because Boston is so amazing, like very amazing. Buildingnya, historicalnya, ngelihat orang-orang di sekeliling kita bukan orang Indonesia, it's like shock, like nggak percaya kalau misalnya aku ini di Amerika. Itu pertama, the first culture shock that I had. Kedua, like food. There is no Indonesian food. Bingung mau makan apa, bingung mau masak apa, beli supermarketnya di mana. Bingung untuk, you know, like 3 years ago my English was really bad, nggak tahu apa itu. Maksudnya kayak bahasa Inggrisnya mungkin bayam apa, mungkin merica apa, jadi like so difficult to get you know, to overcome with the situation before. And then transportation. You know, ada GPS, but everything is in English. GPS kita nggak tahu, like I was so confused, like mau kemana, mau ke university kemana. Tapi untungnya kemarin tuh aku tinggalnya di dorm,
Jadi guys, kalau misalnya kalian belum, like kalau misalnya kalian belum berani untuk tinggal outside of your university, you can stay in the dormitory, asrama di dekat university, so that you can just walk. But at that time, it's hard to like walk every day. Jadi kayak mau nanya untuk, excuse me, mau ke sini kemana ya? It's just hard to express ourselves because we are new in that country. Those are like the 3 culture shock, guys, yang aku hadapin. Yang terakhir sih, yang aku nggak include di sini, tapi yang terakhir sih culture shocknya adalah the way American people behave. Orang-orang pada cuek, orang-orang tuh nggak seramah yang orang-orang Indonesia. Jadi kayak merasa apa ya, kayak like afraid that nobody can help us in the United States. So those are the culture shocks. But if you have any question later, you can ask me later. Next. So what is the best experience? I think untuk menjadi seseorang yang represent our country, di kelas, like me, for example, from Indonesia, and then gak banyak orang Indonesia yang ambil S2 di my program. Northeastern, kebanyakan mahasiswanya adalah, the majority of the students are from India, and then China, kedua, and then Vietnam, ketiga, and then other South American, like Brazil, Venezuela, and then a very few Indonesian who take graduate degrees in Northeastern. Tapi S1-nya banyak orang Indonesia yang S1 di Northeastern. So, of course mereka S1, gua S2, jadi nggak ketemu. Dan hanya like Indonesia is very like every time I have course, Indonesia hanya ada 1 orang di kelas. So itu how can I say, like the feeling is different because I'm from Indonesia. Sementara yang lain ada 3 orang dari India, ada 2 orang dari Cina, ada ada 4 orang dari Amerika. For example, this picture 2 orang dari Cina, 1 orang dari Amerika, 1 orang dari Indonesia. So that's the best experience, I think, and also learn the culture, tahu bagaimana orang Amerika berpikir, cara berpikir orang Amerika, tahu bagaimana orang Meksiko cara berpikirnya, karena every one from different countries have different mindset and has different perspective about something. Aku pikir dulu aku adalah orang yang ini, I think aku berpikir dulu orang Indonesia lebih baik, lebih kayak legowo gitu. Because I'm Japanese, orang Jawa, aku tahu like the value of orang Jawa, for example. Ternyata banyak orang-orang di luar sana, orang amazing people outside of our country yang kita bisa ambil value-nya, yang bisa membuat kita menjadi be a better person based on seeing what other people do in this country. Because it's very diverse. That's the best experience. And we can go next. Okay, so I told you aku dapat the best like top recognition of the year 2020-2021. Jadi ini aku dapetin ini julukan ini karena aku mendapat nilai terbaik di tugas akhirku di semester lalu, bulan 12. Jadi di Amerika, kalau di Indonesia kan harus tesis ya, harus tesis. Nah kalau di Amerika kita bisa choose, you mau tesis, skripsi, or you mau project. So I took my capstone project. So capstone project, aku nggak perlu tulis tesis, tapi aku bekerja langsung di company yang aku mau kerja. Okay, dan apply my knowledge, implement my knowledge yang aku belajar di Northeastern di company ini, dan bagaimana aku membantu company ini untuk menjadi company yang bisa mencapai
goalsnya. So I did that. After that, I create a presentation, e-portfolio for my last project. So I didn't like write my thesis, but I did my project presentasi gimana supaya company ini bisa, have a better result based on whatever their goal. So I created my e-portfolio, dapat the best grade, and that's why every single semester they choose one person, they choose satu orang yang nilai terbaik. Jadi nanti di setiap semester, summer semester, winter semester, nanti dilombain mana yang paling bagus, nanti dipilih satu. Jadi so I'm like nominated. I am not the winner yet. I'm hoping, but if I don't win, if aku nggak menang, that's okay. You know what I mean? That's just like enough for me. Di Amerika ada, if you know, like we have 4 seasons, guys. Thank you, Malia. Kita ada winter, bulan salju, ada bulan spring, masa gugur, ada fall, ada summer. Itu ada 4 season. Jadi setiap tahun ada 4 tahun ajaran baru. Jadi ada 4 season when people come and go to apply to study abroad. So do you want to know the best tips to be a good student? I think you should listen to me carefully for this one, karena nggak pun kalian ke Amerika, tapi kalian bisa apply ini di Indonesia. So first you have to think back, ingat lagi why you start. Kenapa kalian mau ambil, let's say, kenapa kalian mau ambil S2? Apa maunya? Kalian mau bekerja di luar negeri, kalian mau kerja di perusahaan yang bagus, kalian mau what is your purpose before to take S2 di Indonesia apa di luar negeri? Udah selalu ingat aja, aku mau kerja di perusahaan gede. Ingat aja itu terus supaya itu kayak affirmation to put like your affirmation in your mind, so that you will understand and you will remember you cannot stop, you cannot quit. Okay? And second, make a goal. Contohnya, aku maunya sebelum ke Amerika, okay, gitu daftar di Northeastern, gitu keterima, okay, you got accepted at Northeastern University. My goal is just I want to get an A every single day, every single mata kuliah. I just want to get an A. Tapi GPA kan 4 ya, GPA itu 4. I just want to say, Tuhan, aku mau ngedapetin minimal 3.8, 3.8. That's my goal. Okay, because I know I couldn't get 4.0, but I just want to get 3.8. Okay, that's my goal. So if you already know that aku mau dapat nilai A nih, aku mau dapat 3.8, then you have to break down. Bagaimana caranya kalian bisa mendapat bagaimana caranya kalian bisa mendapat 3,8 GPA? Okay, meaning as I told you guys, in America they have like a rubric. I'm gonna show you after this PPT. Rubriknya adalah, okay, kalau mau dapat A harus 96%, sekian persen. So whenever I want to do my homework, okay, I know what to write based on what they want. You know what I mean? So kita nggak sekedar nulis aja and then kumpulkan tiba-tiba dapat C, no. Jadi kalian udah tahu, oh ini kalau misalnya ini mau dapat A harus tulis 4 baris. Nah, kamu harus tulis 4 baris, nggak bisa requirement-nya 4 baris, 4 paragraf, tapi kalian kumpulin 2 paragraf. Dapat A enggak, C. Jadi breakdown, okay, make goals. Okay, reading. Misalnya teacher suruh read 3 chapter, read artikel, baca semuanya. Kenapa? Karena baca sangat penting. When you read something, even though you don't remember or you don't understand because it's in English, kalian bisa tahu, oh, misalnya kalian bisa ngomong sama orang di discussion di kelas, oh aku pernah baca itu juga loh. Tapi kalau kalian nggak baca, gimana mau express your opinion di kelas?
tentang satu topik karena kalian nggak pernah baca. Like how can you, how can you express that opinion, statement to give the people? So baca. Teachernya yang bilang A, B, C, D, baca aja. Why? Because we already paid a lot of money to study abroad. Kita udah capek-capek belajar TOEFL. Kita udah capek-capek bahasa Inggris. Mau sekolah di luar negeri. Masa nggak mau sih hanya baca tiga like 50 pages gitu loh. So like just like follow the instruction. And then jangan submit homeworknya telat. Misalnya, I don't know, in Indonesia it's so funny. Kalian bisa kumpulin, tugas setelah 3 hari, atau kalau misalkan nggak ngumpulin, gurunya marah-marah. Tapi kalau di Amerika, deadline-nya jam 12 malam. Jadi kalau misalnya kalian kan aku udah bilang silabusnya udah ada tuh. Tugas harinya masuk hari Senin, tugas hari Rabu, dikasih tugas hari Rabu, Jumat harus kumpulin jam 12 malam. Jadi kalau kalian nggak kumpulin jam 12 malam, nilainya 0. Like 0. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa ngumpulin because you are sick, you can email the professor, maaf, nggak bisa kumpulin sekarang, can I kumpulin like 2 days later. Tapi kalian harus bilangnya tuh like 1 day before, 2 days before. Trying to, kalau misalnya ada homework, trying to not besok aja. Nggak bisa, karena itu jadi habit banget. Jadi kalau misalnya ada this is maybe like, you sit di rumah, check email dari profesor, cek apapun yang materi yang ada yang dikasih. I cannot tell this. Aku nggak bisa kasih contoh ini untuk Indonesia karena di Indonesia aku nggak dapat itu, ngerti nggak? Jadi di Mustopo itu sangat kayak ya udahlah, kalau mau belajar aja lah gitu, nggak ada silabus, nggak ada instruction. Jadi kita nggak ada habit untuk mau belajar menjadi good student tuh nggak ada, karena materinya nggak ada, cuma dikasih printing, bacanya di kelas. They don't give us the materials before we go to the class. So in the class kita baca di situ, jadi it's different. So in Amerika cek emailnya. Oh, kenapa cek email? Karena profesor tuh selalu kasih kita update baca ini. Oh, kita ada update ini. Jadi kita harus kayak like keep an eye on on our email. Karena email itu important in Amerika. Karena every single information it's in email. Ada homework, langsung kayak baca the detail apa homeworknya, apa yang profesor mau, apa yang like apa core homeworknya, and then you read. Karena ada tiga chapter, ada 5 artikel. Kalau misalnya kita nggak do it one by one, apa nggak kayak gunung, ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya udah tahu homeworknya apa, baca 1 chapter, and then the way you read it, the books, tandain misalnya, yang ini, yang kuning ini, karena gini, udah kalian baca homeworknya apa, tugasnya apa yang mereka mau. Ketika kalian baca kan, kalian kan tahu kira-kira, oh ini related untuk my homework, right? So you garis bawahin yang menurut kalian related to your homework. Baca satu persatu. Iya, Fitra, after this. And then, misalnya ada essay, langsung aja tulis draftnya. Nanti 2 hari kedua buat lagi. Jadi intinya guys, I'm sorry it's like around the bus, but intinya adalah kalau misalnya ada homework, baca instructionnya first, and then baca materialnya, and then buat draftnya. Ada draft 1, ada draft 2, ada draft the third draft. Karena di Amerika kita nggak boleh copy paste, nggak boleh plagiarism. Kalian tahu plagiarism? Jadi di Amerika tuh ada software. Kalau misalnya kalian copy paste dari Google, itu kelihatan kalian copy paste dari Google. And then they can give you like zero grade if you copy paste dari Google. So make sure you have first draft, second draft, third draft before submit your homework.
and then focus. 3 tahun guys di Amerika, every single day I study, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu I go out, Sabtu I go out, and then Minggu I stay at home malamnya karena untuk belajar hari Senin, so you have to balance and then know your priority. Karena aku tahu aku dapat scholarship, aku tahu sekolah itu mahal, so in America I just want to like study focus. Bermainnya yang kedua, put your study first, mainnya belakangan. Banyak orang-orang di mana aja di Indonesia, di Amerika, mereka nggak mau kita sukses, so they want to they want you to like just play so that you cannot do your best. Jadi fokus on your goal. Gua mau dapat nilai bagus, main-mainnya belakangan. Trust me, if you do that, you will do that. You can see my achievement, my result. I couldn't speak English 3 years ago. Aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nggak pernah baca buku, nggak pernah baca artikel. Tapi hanya dalam 1 tahun, like I developed myself 3 years, and then aku mendapatkan nilai terbaik. And I believe that you can do it too. And you are young. Like I'm not young anymore. So right now, if you want to study abroad, you all of you here, like 100 people, dari sekarang start untuk read, membaca apa yang kalian suka. Okay? And then if you cannot speak English, guys, belajar dari sekarang. Why? Because it's important if you want to study abroad. And I will explain to you why I created my study with Armaya. Okay. So that's it. And then we can have a Q&A for this one later too. Can you move forward? Okay, so again, this is what is study with Armaya. January, aku selesai kuliah, itu bulan 12. Sekarang I'm waiting for my ceremony in May. Jadi waktu January lagi mau, like I was nganggur karena nggak kerja. Jadi waktu apply kerja, aku mau buat apa ya? Okay, I created one webinar. Namanya Study with Armaya. Boleh Ratu, I will check the chat later. So I created Study with Armaya one webinar about study abroad because I have my YouTube channel too, guys. So I recorded all of my live in the United States and put it on YouTube so that people can see like how live in America is. So I created Study with Armaya tentang study abroad. Webinarnya tentang apa yang harus kalian persiapin, bagaimana cara buat personal statement, bagaimana cara apply, segala macamnya. And then when I created my first webinar, banyak orang yang pengen sekolah di Amerika, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Dan aku marah kenapa? Marahnya karena aku dikasih kesempatan untuk keluar negeri, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku rasanya, kalau kalian mau ke sekolah keluar negeri, first think about bahasanya dulu. Ngerti nggak? Karena kalian mimpi mau sekolah di luar negeri, tapi nggak mau belajar bahasa Inggris, itu just bullshit aja. So I created like, okay, I just want to help Indonesian students yang mau tahu segala macam tentang study abroad. You can call me. Aku tahu Fajar punya organization. This organization is also kind of the same, but it's more like legal because you have you cooperate with educational USA. But for me, because I'm here, Fajar, so I feel like if you guys want to know anything about America, I'm here. You know what I mean? Because I am the one who's here. So every time, do you want to know about public transportation, berapa biayanya I can give to them? You know what I mean? University apa yang mereka mau, I can provide. That's why I create Study with Armaya. And then I created the English conversation because I want semuanya orang-orang Indonesia yang malu. Because like so many people, I'm shy speaking English. Tahu nggak Fajar? Dulu waktu 3 tahun yang lalu waktu aku belajar bahasa Inggris, I speak English every day. Aku diketawain teman-teman. Kampungan banget sih ngomong bahasa Inggris. Apa sih lo, biasa aja sih lo. But I didn't think about it. I just wanna be fluent in English, because I know I wanna go to America and I cannot even speak English. So kalau misalnya aku mendengarkan apa kata mereka, gak usah bahasa Inggris lah. Kampungan banget sih. Aku nggak akan bisa menjadi best student. You know what I mean? Because I know aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku mau bahasa Inggris and I have to do that. And buat orang-orang di sini, semua yang di sini yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi masih malu bahasa Inggris, join my webinar. Karena
karena Study with Armaya also will have Fajar punya organization, Fajar akan membantu orang-orang yang mau study abroad. Jadi kalau kalian mau prepare your punya English and then study abroad, ketika kalian mau apply to LPDP, I can help you with that. I can provide you to be more comfortable to speak English. Because in my Study with Armaya, no judgment. You want to speak half Indonesia, half English, welcome. You know what I mean? I just want everyone feel confidence. And I'm going to give motivation to all Indonesian people who feel like, I think I cannot do that. Something like, so that is a Study with Armaya. For more information, you can DM me or follow. We have like a free webinar as well, and then paid webinar as well. Aku buat VIP webinar Fajar for Indonesian who want to feel like they are in American classroom. So I have the three years experience in America. So I give the teaching method from Northeastern to give it to Study with Armaya. So that is the Study with Armaya is. And I hope I hope I don't talk too much, but I think should we go to a Q&A? I don't know. It's back to Fajar. Next, I think finished, right? Yeah. So thank you so much. Again, I'm sorry if I cannot explain to you very well due to the language. Like my bahasa also not good, and my English is also still improving. But I hope everyone understand. And if you want to ask question, we can do Q&A. Fajar, so what should we do now? Alright, terima kasih banget nih Kak Armaya untuk materinya. Tadi benar-benar komprehensif banget. Kita juga benar-benar amazed sama apa yang tadi dijelaskan ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan penjelasan Kak Armaya terkait apapun itu, teman-teman bisa type pertanyaannya di chat box yang ada di Zoom. Atau kalau misal teman-teman merasa pengen menyuarakan pertanyaannya secara langsung, boleh raise hand. Nanti bakal aku kasih kesempatannya untuk unmute mikrofon teman-teman. Oke, udah ada nih Myla Agustin. Silakan. Selamat malam. Di sini saya ingin bertanya. Jadi kan saya ini kan pengen mau lanjut S2. Nah, kalau misalnya kultur di Amerika itu untuk melanjut S2 di Amerika, apakah harus sama dengan S1 yang telah saya tempuh, saya selesaikan sekarang dengan jurusan S2 yang akan saya ambil? Itu aja sih yang pengen saya tahu. Terima kasih. Thank you so much, Malia. You don't have to. Nggak harus, Malia. Karena di Amerika, kurikulum mereka, jadi kalau di Amerika tuh setiap kita mau daftar misalnya my major, communication. Setiap major mereka ada introduction-nya. Misalnya mau ambil computer science, tapi background kalian communication. Kalian masih bisa ambil S2 yang majornya nggak harus S1. Karena setiap major ada introduction. There are a lot of course, Malia. Jadi ada core course yang harus kita ambil. Misalnya my major is PR, ada core untuk PR yang harus kita ambil. Ada juga additional course. Jadi course yang kita bisa pilih. Jadi ada 10 course. You can choose course mana yang kamu mau pelajarin. So the answer is you can take another major yang different dari S1. Thank you. Semoga tadi jawabannya menjawab ya pertanyaan dari Malia. Selanjutnya, apabila ada teman-teman yang pengen juga raise hand dan ngomong secara langsung nih sama Kak Armaya terkait pertanyaannya, boleh banget. Sebelum nanti kalau misalnya emang kurang nggak ada, nanti baru aku bacain pertanyaan yang ada di chat box-nya. Gimana? Masih ada yang mau raise hand dulu atau mau ngomong langsung? Yeah. I want to ask question. Reka Dian, silakan. Halo Kak. Hai Reka. Bagus kalau you turn on your camera so we can see you, Oh, okay. Sebentar. Everyone, turn on your camera. Let's have fun, Get kenalan, kenalan. Connect. Kameranya hitam. Oh, it's okay.
It's okay. Oke. Aku dengar itu kalau mau lanjut S2 tentang hukum gitu kan Kak, itu katanya itu ada tes yang namanya LAST kayak itu kayak gimana ya Kak ya? Aku nggak terlalu paham gitu tentang tesnya itu kayak gimana. Hukum ya? Iya hukum Kak. Okay. So actually aku nggak belajar hukum, tapi kebetulan my best friend taking law school. First, yang kamu harus tahu untuk ambil hukum di Amerika, kamu harus pikirin, kamu mau ambil hukum di Amerika nanti tinggalnya mau di Amerika apa di Indonesia? Karena kurikulumnya beda. Mereka, like hukum internasional kah, hukum apakah? Like aku nggak begitu tahu tentang hukum, tapi yang aku tahu adalah karena teman aku waktu ngambil hukum tuh agak kesusahan karena hukum yang dia pelajarin adalah hukum internasional, sementara dia mau ke Cina, you know what I mean? Jadi kamu harus pikirin ketika kamu mau ambil hukum di Amerika, benar-benar cari hukum yang bisa kamu pakai di Indonesia. Karena teman aku udah belajar hukum di internasional di Amerika, ternyata dia nggak bisa pakai di Cina. Itu satu. Kedua, belajar hukum di Amerika hanya 1 tahun. So make sure sebelum kamu ambil S2 di Amerika, karena cuma 1 tahun, make sure kamu punya ilmu tentang hukum yang lebih banyak. Jadi ketika kamu ke S2, kamu nggak ketinggalan. Itu 2. Ketiga, ujiannya, I don't know ujian yang kamu maksud, tapi GMAT and GRE required for law school. Jadi setelah English proficiency, mereka minta GRE or GMAT. At least itu dari Northeastern. Tapi yang hukum yang kamu bilang, ujian yang kamu bilang itu, like I have no idea. Mungkin some university ada yang minta itu ujian, tapi for Northeastern, aku rasa temanku ambil law school, dia hanya submit GRE and GMAT. Reka, apakah aku menjawab pertanyaan kamu or not? Itu yang jawaban yang ketiga itu nggak terlalu paham sih Kak. Yang ujian yang kamu maksud itu ya? Iya. Ya, so di Northeastern teman aku nggak dimintain itu ujiannya. Teman aku hanya submit GRE sama GMAT. Tapi menurut aku the best way to do that is to search on Google, Reka. Iya. Misalnya gini, misalnya kamu mau, let's say ke Amerika ya. Oke, let's say mau ke Amerika. Let's say kamu cari Northeastern aja deh nanti habis ini. Northeastern University, buka website-nya, atau DM me for Instagram, I can give you the website of law school. DM me on Instagram, aku kasih kamu linknya Northeastern. Kamu lihat requirement-nya apa. Oke, law school, majornya apa, requirement-nya apa. Kamu lihat ada nggak ujiannya. Kalau misalnya di Northeastern nggak ada ujiannya, you don't have to. Jadi kayak yang tadi aku bilang, caranya adalah sebelum study abroad, pikirkan dulu negara mana yang mau didatengin, kota apa yang mau didatengin, majornya apa, kamu law-nya mau hukum yang bagaimana, hukum perdana, because perdana ada requirement yang berbeda. Habis itu kamu lihat ada nggak ujian yang kamu bilang itu di requirement-nya. Jadi itu cara yang paling smart sih, Reka, in my opinion, to do your own research for law school. Iya Kak. Mau tanya lagi boleh nggak? Boleh. Itu temennya Kak Doremi itu ngambil hukum apa? Sama di mana? Dia ngambil hukum yang perceraian. Apa itu yang perceraian? Ya, hukum keluarga. Hukum perdata. Ya, so dia ngambil perdata, keluarga perceraian. Untuk perceraian di antara Amerika dan Cina. Tapi kalau dia Amerika dan Cina, kamu nggak bisa pakai di Indonesia, toh? Iya, nggak bisa. So you have to banyak majornya di website tuh banyak banget majornya. Jadi kamu harus, sekarang tugas kamu adalah, aku tugasin buka aja Northeastern dulu contohnya, buka law school-nya, and then lihat requirement-nya apa-apa aja, dan kamu bisa lihat tuh, udah bisa kebuka kira-kira mau belajar apa di Amerika. Iya Kak, terima kasih ya Kak. Thank you. Alright, thank you Reka untuk pertanyaannya. Aku mau ngasih kesempatan satu lagi dulu nih buat yang mau Oke, udah ada Kanti ya. Jadi aku mau ngasih kesempatan dulu buat yang raise hand 1 orang lagi.
baru nanti aku mau bacain pertanyaan yang ada di chat box karena udah ada banyak juga nih. Jadi buat yang raisin aku kasih satu dulu, nanti baru kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, Kanti, silakan pertanyaannya. Boleh open mic? Oke, Kak. Saya Kak. Ya. Saya ya. Kak Amaya, mungkin aku mau nanya tentang ini ya Kak, alur untuk kita kan, aku kan udah searching-searching gitu ya Kak tentang scholarship dari LPDP gitu. Nah itu dia itu harus dapat acceptance letter-nya dulu gitu Kak. Nah untuk mendapatkan acceptance letter-nya itu aku sih masih bingung gimana alurnya gitu Kak, gimana kita caranya untuk nge-send-nya atau kayak nge-apply-nya ke one particular university gitu Kak, dan mungkin nanti apakah kita harus nge-apply for visa first terus ntar dikirim ke mereka atau gimana gitu Kak, soalnya aku masih rada-rada bingung gitu Kak. Okay, this is why I created Study with Armaya, Kanti, okay, because the webinar that I created it's for study abroad. So next time, follow Study with Armaya. Jadi kalau misalnya ada webinar tentang study abroad, because it's specific, I'm gonna give you specific information. Jadi oke. Kamu mau apply LPDP, oke? LPDP ada requirement-nya sendiri. Oke. In my opinion, kamu harus benar-benar tahu apa requirements dari LPDP. Oke. Apa requirement dari LPDP dan at the same time cari apa requirement dari university yang kamu mau. Jadi kamu ada 2 tugas nih. Tugas LPDP sama tugasnya university. Nah, fokus ke requirement apa yang LPDP mau. Karena kalau kamu mau sekolah di luar negeri tapi LPDP nggak accept kamu bisa nggak keluar negeri? Nggak bisa, kecuali kamu bayar sendiri, correct? Right? So search, of course. What is your major? Sukanya belajar apa? Aku nursing Kak. Oh, nursing di Amerika it's okay, nursing, okay. Udah tahu kan mau belajar nursingnya apa? Pengennya pun mau jadi nursing, mau jadi perawat ini, oke. Udah ada di kepala dong mau ke negara mana kan? Mau ke negara mana, sekolahnya di mana? Itu simpan dulu. Prepare untuk LPDP dulu. Mereka minta TOEFL-nya, mereka minta personal statement, mereka minta recommendation letter. Kenapa aku bilang untuk LPDP dulu? Karena kamu sebenarnya tahu bagaimana untuk daftar, tapi karena terlalu banyak di kepala, nggak bisa jalan. You know what I mean? So, satu-satu. Ngerti? University secondary, LPDP dulu. Dia minta, nursing, when you search your nursing school, right? Kamu tahu tuh, TOEFL-nya 100 misalnya. Mintanya ini. Catat. Jangan nggak dicatat. Karena kamu nggak mau bolak-balik ke website-nya, cari lagi di mana. Karena website university itu tuh banyak banget, bottom-bottomnya. Catat requirement-nya. TOEFL-nya berapa, apa yang diminta. Baru ke LPDP. Udah tahu, submit semuanya ke LPDP, karena LPDP banyak banget requirements, ya kan. Habis itu, udah dapat acceptance dari LPDP misalnya, balik lagi ke Northeastern, submit apa yang diminta dari Northeastern, personal statement, recommendation letter, TOEFL, transcript nilai. The recommendation, the requirements dari Northeast, dari university sebenarnya sama LPDP. Jadi kalau kamu udah selesai di LPDP, kamu bisa ambil dokumennya and then put it untuk apply di university, correct? Masuk akal nggak? Kamu apply online aja, dan benar-benar email mereka punya advisor, admission, tanya, hi, my name is Kanti, I'm intended to apply to your university. Bisa tahu nggak? Bisa tanya nggak apa-apa aja syaratnya? Nggak apa-apa kalaupun kamu udah tahu syaratnya apa, tapi tanya email mereka akan jawab because that's their job. So make connection to them, and then apply aja ke university-nya kalau kamu udah complete semua requirements-nya. Gitu. Ngerti? Nanti kalau mau bantu next time mau you can DM me because I cannot explain here because a lot of people asking.
but you can DM me if you want to know everything about study abroad, gimana apply-nya, segala macamnya. But is that answer your question? Masuk akal nggak? Aku bilang LPDP dulu, and then setelah diterima, universitinya tinggal transfer aja datanya ke university, karena sama, sama prosesnya. Kalau nggak salah temanku yang ikut LPDP kemarin dari Maluku, dia majoring engineering, jadi dari LPDP-nya nyediain TOEFL preparation, so when she apply LPDP nggak apply kamu punya application, tapi kamu apply sendiri, tapi dia tinggal cuman transfer datanya aja yang dipersiapin dari LPDP, kasih ke Northeastern, and then she got accepted, and then you're done. Masuk akal ya? Oke, thank you Kak. Alright, terima kasih Kanti untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang raise hand, aku mohon harap tunggu dulu karena pertanyaan di chat box juga udah banyak nih. Dan karena aku juga tadi udah mulai baca-baca ya, jadi pertanyaannya ada yang a lot similar, one another. Jadi aku bakal langsung aja saring pertanyaannya. Ini aku dapat pertanyaan dari Tazkia, ini yang sama-sama ya Kak. Jadi kayak dari Tazkia, Ajeng, Fitra, Permata, Puspita, dan Ratu ini nanya Kak, kira-kira bagaimana sih beradaptasi dengan perkuliahan di Amerika itu sendiri? Lalu pengalaman enak atau nggak enak nih pernah nggak dialami saat kuliah di Amerika? Okay. That's the question. Okay. So bagaimana beradaptasi kayak pasrah, gimana ya pasrah? I want to say open, pasrah, dan terima keadaan bahwasanya kalian nggak di country kalian. There is a saying like when in Rome, do what Romans do. Jadi jadi kalian harus beradaptasi, lihat bagaimana cara orang Amerika pesan makanan, lihat bagaimana cara orang Amerika ketika mereka berbicara atau jalan, atau ketika mereka pesan burger, dari cara mereka berperilaku kita bisa lihat, oh begini toh. Dan ambil yang bagus-bagusnya, jangan ambil yang jelek-jeleknya. Contohnya misalnya, yang aku bilang, kalau misalnya kalian punya orang Amerika yang nggak bisa membantu, jangan jadi cuek juga, ngerti nggak? Tetap menjadi oke, kita orang Indonesia yang punya rasa belas kasihan sama orang, tunjukkan itu di country yang kamu tunjukin, karena juga kamu nggak hanya kamu untuk beradaptasi sama culture lain, tapi kamu juga harus represent your culture to other people. Sekarang teman-temanku yang di Amerika tahu, oh Armai Doremi itu begini karena dia dari Indonesia, dan mereka juga tahu, oh, orang Indonesia ini ternyata begini ya. Jadi singkatnya untuk beradaptasi adalah, satu, lihat apa yang orang lakuin, analyze and think, and then compare. Compare sama gimana kamu berbicara, gimana kamu mempersiapkan kamu punya makan. Itu contoh kecil aja. Kayak misalnya temanku, roommateku, setiap pagi makannya makannya kayak nggak sehat misalnya. You can see, right? You can see apa yang mereka lakuin. Dan kalau misalnya itu nggak bagus buat kalian, ya jangan ditiru. Ngerti nggak? And then meeting people, ramah sama people. Jangan malu sama orang-orang. Open conversation to anybody. Kita orang Indonesia kan, I'm so proud to be Indonesian, and I think kita punya ramah tamah yang value ramah tamah yang kuat. Buat itu di negara itu. Aku say hi sama semua orang. Aku say hi sama semua orang Indonesia. Ketika aku ketemu orang Indonesia nggak mau say hi sama aku, karena mereka mungkin udah lama tinggal di Amerika, jadi agak-agak sombong gimana. Aku yang selalu say hi. Jadi, making friends. I have a lot of friends in Boston. Hi, give compliment. Bagus ya tasnya ya, di Amerika itu sangat mudah, untuk orang Amerika tuh suka dikasih compliment. Bagus ya, sepatunya bagus ya, tasnya, supaya apa? Supaya ada conversation. Dan also kalian harus research sebelum pergi ke country itu,
buat Google culture di Amerika, bagaimana orang Amerika berperilaku. Jadi kalian udah expect bagaimana orang-orang itu berperilaku. Jadi ketika kalian datang, kalian udah expect ini orang begini. Jadi kalau misalnya mereka nggak peduli sama kamu jangan sedih karena itu memang culture-nya mereka gitu. Dan senang susahnya adalah it's hard because aku hidup di Amerika bersyukurin setiap single day. Like aku bersyukur setiap detik yang ada kehidupan aku yang ada di Boston. Jadi susah senang nggak terlalu terasa banget. Tapi I think yang susahnya adalah ketika sakit nggak ada teman. Ketika sakit mau ngomong, mau curhat nggak ada teman. Karena nggak ada curhat-curhatan di Amerika. Ngerti nggak? Karena nggak ada gosip-gosipan di Amerika. Nggak ada, everyone is busy, developing themselves. Jadi jadi sibuk. Jadi nggak ada kayak lonely sedikit. Cuman karena aku bilang lonely, tapi karena aku tuh aktif, produktif, karena aku beradaptasi dengan lingkungan di Amerika. Jadi makanya aku buat study with Armaya, buat webinar, meeting people, meeting influencer, because I'm a part-time influencer. Aku part-time influencer di Boston. Meeting Boston blogger di Boston. Jadinya aku beradaptasinya begitu. Apa yang mereka lakuin, mereka buat project ini, mereka ada event ini, aku datang. Karena kalau aku nggak beradaptasi dengan mereka, aku bisa maaf mati di kamar sendirian karena orang nggak ada yang mau datang ke kamar kita curhat. Ngerti nggak? Jadi kita tuh beradaptasinya dengan cara ikut semua kegiatan yang menurut kalian interest gitu loh. Ngerti nggak? Jadi itu senangnya adalah you can share something like this. Aku bisa menjadi speaker di acaranya Amkor Jakarta. Kenapa? Karena because I'm here, So senangnya adalah kalian bisa menjadi attention grab from the people because you are here. Dan again, misalnya kalian mau sekolah di luar negeri, guys, next time if you got accepted, amin, insya Allah, give that information. Banyak orang Indonesia yang yang just come to America, udah, ngerti nggak? Like they keep it by themselves. But sharing sama teman-teman, kasih motivasi sama teman-teman yang di Indonesia supaya mereka bisa termotivasi untuk sekolah di Amerika, di luar negeri as well. I hope that answer your question. Oke, semoga itu tadi jawaban Kak Armaya yang benar-benar komprehensif dan benar-benar detail. Itu tadi bisa jadi notes buat teman-teman semua yang tadi bertanya ya tentang cara beradaptasi dan pengalaman enak atau nggak enaknya. Selanjutnya nih Kak, banyak juga yang nanya biar bisa ngomong bahasa Inggris tes atau lancar itu gimana? Terus kalau lolos TOEFL, GRE dan segala macam itu juga gimana Kak? Okay, so first, mau bisa belajar bahasa Inggris, satu harus ada motivasinya. Itu udah satu. Again, mau sekolah di luar negeri, think about. Banyak orang bilang, aku mau ke Amerika, aku mau sekolah di luar negeri, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Like, don't do that. Okay, you want to study abroad, belajar bahasa Inggris. Motivasi, aku mau ke Amerika. And how can you learn that? Of course, English course, right? Tapi banyak juga orang yang misalnya nggak punya duit untuk ke English course. Belajar sendiri, banyak like YouTube, YouTube like reading books, watching movie. But it's easy, gampang banget untuk bilang watching movie aja, gampang banget untuk bilang baca buku. Tapi setelah aku pelajarin, Fajar, cara belajar cepat bahasa Inggris first. Kalau aku kemarin studinya itu 1 tahun, 8 bulan setiap hari, 24 jam. What I mean by 24 jam, ketika tidur pun aku mimpinya di Inggris. Ketika sholat aku doanya tuh doanya pakai bahasa Inggris. Aku nggak tahu kemarin tuh apa Tuhan mengabulkan, apa Tuhan ngerti bahasa Inggris apa enggak. I was like I pray in English. Mimpinya bahasa Inggris. Tapi aku bisa kasih aku bisa kasih tips like very brief tips untuk brief tips untuk bisa ngomong bahasa Inggris atau untuk bisa nulis segala macamnya. First, harus tahu tenses. 14 tenses, belajar 4-4-nya, master tensesnya.
Okay, setelah tenses, learn the vocabulary-nya. Okay, vocabulary-nya. Kenapa tenses first? Kalau kalian tahu vocabulary tapi nggak bisa tahu bagaimana cara membuat sentence, akhirnya grammarnya berantakan. Grammar belakangan. Okay, tenses first, vocabulary second, ketiga preposition. Kenapa preposition? Karena kan mau bilang aku mau ke sana. You know, you know how to use to, for, in and out, you know, something like this. So tenses, vocabulary, preposition. Jangan belajar yang conditional dulu, jangan belajar yang susah-susah. Yang 4 ini dulu. Tenses, vocabulary, preposition, and then practice every single day. Aku ngomong sama kaca dulu, aku ngomong sama dinding hanya untuk, hi, my name is Armaya, I'm from Medan, I've been living in Boston for 3 years. Sama kaca, kenapa nggak ada teman untuk ngomong bahasa Inggris? Aku di IF tiap hari, kenapa? Because I want to be in that English environment. Karena kalau kalian nggak praktis setiap hari, nggak bisa. Aku buat study with Armaya untuk English conversation because it happened to me. Like, sekarang aku 30, Fajar. Aku belajar bahasa Inggris umur 27 tahun. Dan aku improve selama 3 tahun, dan untungnya aku udah di Amerika. Kenapa? Karena lingkungannya Amerika dan force aku untuk speak English. Jadi kenapa aku buat study with Armaya? Aku pengen orang-orang ngomong bahasa Inggris setiap minggu. Supaya mereka, kalian bayangin nggak kalau misalnya kalian praktis setiap minggu, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, can you imagine how you can improve your English? By just like practicing. So, itu tipsnya untuk belajar bahasa Inggris. Praktis. Dan kalau misalnya orang bilang, jangan ngomong bahasa Inggris lah, kampungan banget. Fuck it. I'm so sorry. Like, diamin aja. It's not their problem. Think about, you want to study abroad. You are the one who responsible for yourself. Belajar bahasa Inggris dari sekarang. Terus kalau kalian mau tanya, gimana Kak cara TOEFL-nya gimana? TOEFL tuh mematikan, guys. Like, I've been crying a lot. 7 kali tes. Dan grade pertama yang aku dapetin 32. Can you imagine 32? Berarti nggak jawab apa? Nggak ada yang dijawab. Karena kalau di TOEFL nggak jawab apa-apa juga nilainya 26. Berarti kalau dapat 32 kan berarti kan blow on banget kan? Because I cannot speak English. So to answer your question about TOEFL, make sure basic English-nya okay, and when you ready to take TOEFL, you take TOEFL. Jangan belajar TOEFL ketika bahasa Inggrisnya nggak bisa. No way. No way. Because I did that before. Aku ambil di EF, basic bahasa Inggris. Orang bilang, aku ambil TOEFL ketika aku di beginner mau ke intermediate. Sementara kalau kita mau ambil TOEFL tuh minimum kamu di the high upper intermediate or advanced. Tapi in my case, di tengah-tengah beginner, di tengah-tengah mau intermediate. And then I passed it. Kenapa? Karena I force myself. I speak English every single day, guys. Every single day. So right now, cari orang-orang or community yang mau punya tujuan yang sama. Practice. You know, Amcor punya webinar, you know, persiapan bahasa Inggris. Join. Nggak join study with Armaya. Join organization lain. Join. You know, udah bisa nih, udah ngerti bagaimana you know, speak English, baru kalian ambil take TOEFL, it's much easier and then spend time. Kayak Kanti tadi, dia udah tahu mau sekolah apa, dia mau tahu, tapi bingung karena mau gimana mau daftarnya, pusing. Padahal instruksinya udah ada. Tinggal bagaimana kamu manage-nya. Boom, 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 selesai. I'm sorry, I'm like too emotional right now because I just want everyone, you know, everyone terbuka mindsetnya untuk mau belajar dari sekarang. Karena kalian masih muda. I believe like you are 25, 22 bahkan 23 tahun. Dan kalian tuh lebih pintar daripada aku. Karena kalian sekarang ini aja umur 20 tahun berada di sini, dua benar. Aku dulu 23 tahun sibuk cari duit, nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. But you are like perfect, you are amazing people here. So keep doing that and then belajar setiap hari. Luar biasa banget ya teman-teman terkait tadi saran, tips, dan trik juga motivasinya terkait bagaimana belajar bahasa Inggris, terus juga bagaimana
bisa lolos tes TOEFL dan lain sebagainya. Teman-teman, karena keterbatasan waktu, aku tahu teman-teman pasti punya banyak banget pertanyaan tentang bagaimana sih Kak bisa kuliah ke US dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin nanti bisa, tadi Kak Amaya juga udah sering banget nyebut Study with Armaya, join Study with Armaya. Nah, mungkin teman-teman mau lebih tahu secara personal tentang bagaimana sih sebenarnya tips dan trik dan lain sebagainya, teman-teman bisa aja lihat atau kunjungi Instagram Study with Armaya dan mungkin bisa tuh join terus nanti bisa ikut webinar yang disiapin gitu teman-teman. Yeah, please follow because my intention is to help everyone to study abroad. Jadi ada yang mau tanya, mau DM Study with Armaya, jangan DM Armaya Doremi karena takutnya nggak terbaca karena orang SMS. DM Armaya Doremi questionnya, I will answer like in 2 hours because after this I have English webinar from Study with Armaya. But okay. Yeah. Alright teman-teman, sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah banyak banget dan sudah lumayan komprehensif juga dijawab oleh Kak Armaya Doremi. I think we need to move to the next session. Is it okay, Kak Armaya? Iya, yeah, it's okay. It's okay. Oke. Jadi selanjutnya aku terima kasih banget untuk teman-teman yang udah antusias banget untuk bertanya. Selanjutnya kita mau lanjut ke closing statement dari Kak Armaya. Alright, Kak Armaya, would you like to say some words? Yeah. Yeah. So ini message personal message untuk semuanya di sini, oke? Okay? First, be kind, oke? Okay? Jadi orang baik, be kind. It's so simple, be kind, be kind, be kind. Tapi, be kind, baik sama orang, respect, hormatin orang, yang tua, yang muda, yang susah, yang lebih tinggi dari kita, yang lebih rendah dari kita. Kenapa? Because, alam itu melihat kita, oke? Okay? Like my life has been grateful, guys. Banyak cacian, banyak makian sebelumnya, tapi like I don't care. I just want to be kind to people, and then kalau kalian percaya Tuhan will see that, and then Allah will give you a way to achieve whatever you want. Be kind, respect, treat people. Jangan sakiti hati orang. Love your parents because your parents, will give you the power, will help you to achieve your dream. It happened to me, guys, and then trust me. Respect. Okay. Second, be honest. Be honest with yourself. Be honest mean accept kita punya situasi, kita punya diri. Misalnya kita mau sekolah di luar negeri, minta aja sama Tuhan. Like I want to study in America. Minta, be honest. Oh, nggak bisa bahasa Inggris. Jujur, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku harus belajar nih. Bilang sama orang, I'm sorry, I cannot speak English. Ketika aku di mana-mana aja, aku bilang maaf ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. It's okay. Itu kayak supaya mengingatkan, oh kita nggak bisa ngelakuin A, tapi untuk mendorong kita untuk bisa melakukan A itu selesai. Okay. Be kind, jujur sama diri sendiri, sama udahlah. It's time for us to develop ourselves. Okay, this is 2021. Okay, pandemic happened last year. Sekarang think about what do you want to achieve. Focus. Main-main belakangan. It's all about your future. It's all about your future. Ngelakuin sekarang sama ngelakuin 3 hari ke depan sama aja. 3 hari ke depan, kalau misalnya kita hidup 3 hari ke depan, kalau kita misalnya meninggal 3 hari ke depan gimana? So like, if you want to do it now, if you have something, do it right now. Focus. Trust me. Trust the process. If you do that, it will just come. That's like my like core advice to everyone. If everybody needs motivation, Kak, lagi malas nih segala macam. Just like text me. I like giving you that. I want everyone here 132 orang bisa maju untuk in the future. Like really. Because I had a bad experience before. I couldn't speak English. Aku orang susah, nggak bisa, I was poor, orang susah.
nggak bisa, tapi aku kerja untuk keluarga, you know, and because I support my family, I respect my family. Alam, oh, Armaya Doremi orang baik. Kasih dia scholarship, kasih dia jalan, kasih dia segala macam. So you can do that too, you know. Don't forget to pray. Don't forget to mungkin puasa Senin Kamis. Dulu waktu aku pengen ke Amerika, aku puasa Senin Kamis. Tujuannya untuk ujian. Ya Allah, tolong, you know, aku mau lulus ujian TOEFL. Senin Kamis lancar, boom, selesai. So dunia akhirat agak separate memang, tapi agak digabungkan dikit-dikit, and then you know, and then everything will be fine. So thank you. That's all. Nggak ada. Hidup ini simple, you know. Jadi orang baik, jangan sakitin orang, just be honest, terus kerja, fokus. Jangan malas. Kalau malas, gimana caranya malas? Cari satu orang, you know, orang yang kamu pikir menginspire you, oke? Lihat aja apa yang dia lakuin. Jangan nonton maaf film India, jadi malas aja udah. Jangan nontonnya filmnya telenovela, nanti jadi baper. Nontonnya TED Talk, oke? Nontonnya Gary V, oke? Yang sekarang nonton Doraemon, change TED Talk. Buat YouTube, how to motivate, read how to motivate, semuanya bisa. Because guys, we, you know, like I love our people, I love you, even though I don't know you, but aku sangat menghargai your time to come to Amkor event malam ini, karena by having you here, karena kalian udah hadir di sini, berarti kalian menghargai diri kalian untuk bisa menjadi orang maju. So like I'm so proud of you. You are amazing. Alright, terima kasih banget nih untuk closing statement yang benar-benar inspirasional, sangat-sangat luar biasa banget. Semoga tadi teman-teman note apa-apa yang disampaikan saat closing statement ya teman-teman. Nah, closing statement tadi mengakhiri kegiatan sesi cerita kuliah di Amerika bareng Kak Armaya Doremi. So, aku terima kasih banget untuk semua teman-teman juga Kak Armaya yang udah bener-bener ngasih semua apa yang Kak Armaya punya, ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan semuanya ke kita semua. Jadi kita tercerahkan, terbuka, jadi lebih paham tentang apa yang sebenarnya harus kita siapin, kita lakuin untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita, teman-teman. Alright, kita next ke sesi selanjutnya. Ya, aku mau ada info session sedikit. Next. Alright, tadi aku Kak Armaya juga udah bilang banyak banget. Tadi aku juga udah bilang di chat, juga mungkin udah ngomong beberapa kali, bahwa teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang apa ya tadi di Amerika, mungkin teman-teman bisa ikut atau follow webinar dan juga kegiatan-kegiatan yang Kak Armaya punya di Study with Armaya. Jangan lupa itu IG-nya di follow untuk mungkin teman-teman jauh lebih tahu kegiatan apa lagi ke depannya yang bakal Kak Armaya lakuin dengan Study with Armaya itu. Selain itu, aku juga mau ngingetin teman-teman yang mungkin sekarang lagi udah mulai serius gitu tentang pendidikan ke Amerikanya, mungkin lagi persiapan dokumen dan lain sebagainya, tapi bingung mau kasih ke siapa atau mau konsultasi ke siapa. Teman-teman tadi selain ada channel ke Study with Armaya, teman-teman juga bisa datang ke Education USA. Jadi mereka bakal provide teman-teman dengan informasi juga edukasi terkait beasiswa atau kuliah ke Amerika. Teman-teman bisa kunjungin Instagramnya di Education USA Indonesia, juga kunjungi websitenya di education.stat.com. That's all for the info session. Sebelum kita tutup acara ini, teman-teman, next kita bakal ada photo session dulu nih, karena Kak Armaya udah bener-bener sangat menginspirasi. Aku mohon teman-teman yang ikut acara malam ini kita foto bareng, biar momennya bisa ke-capture semua dan kita bisa tahu, bisa remembering gitu bahwa malam ini kita ketemu dengan sosok yang sangat inspirational, bisa ngobrol bareng sama Kak Armaya dan dengerin apa yang tadi dijelasin. Ayo dong teman-teman, kita on cam dulu nih. Wow, so beautiful. A lot of beautiful girls here. Assalamualaikum.
Tuh kan baru kelihatan semuanya. Muka cantik-cantiknya. Tuh yang ganteng-ganteng. Yusrif. Tuh baru kelihatan. Fahri, Farizal, Adi. Oh ada Shaudi. See? So beautiful. Smile. Oke, ini aku nggak tahu ya teman-teman nanti ada di slide nomor berapa. Tapi aku berharap teman-teman keep smiling karena aku nggak tahu nanti teman-teman ada di slide berapa. Jadi tim media nanti bakal ngambil screenshot dari foto session ini. Jadi teman-teman yuk kita mulai senyum dari sekarang. 1, 2, 3. Okay, so there's 6 pages here. Okay. I'm going to screenshot at the first, and I'll set next. Okay, first page. Done. Okay. Second page. 1, 2, 3. 3. Okay. Third Oke, yang lain page. selanjutnya. Tahan ya teman-teman, karena ini ada sekitar 6 slide. Jadi aku kurang tahu teman-teman ada di slide keberapa. 3 jari, 3 jari, oke? Okay? Cheers, senyum, smile. Oke, harap ditunggu teman-teman. Fifth page. Oke, ganti pose-nya. Yes, the last page. Okay, thank you all. It's already done. Oke, gimana tim media udah? Yes. Oh, alright. Still. Oke, teman-teman, senyumnya lagi. I know it's long, I know it's tiring, tapi mohon ditunggu karena ada. Fajar, you should be. This is such a great webinar, Fajar. Yeah. Thank you so much once again. Oke. This is so great. Yeah. Sudah, tim media? Yes. Alright. So teman-teman, foto session tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Aku terima kasih banget untuk semua peserta yang udah menyediakan atau meluangkan waktunya dari tadi 7:30 sampai ini udah jam 9-an. You guys are so amazing. I know semoga semua cita-cita yang teman-teman harapkan atau impikan bisa tercapai suatu saat nanti. Aku juga mau terima kasih banget untuk Kak Armaya yang udah ngeluangin waktunya. I know it's still early in the morning di Boston, tapi udah mau join sama kita semua. I'm so grateful dan semoga ini bisa menginspirasi kita semua nih teman-teman. Alright. Bye guys. Jangan lupa follow Study with Armaya, Education USA, everything. Ask me anything, okay? Bye. 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 Thank you, Kak. Bye-bye. Should I leave now? Can I leave now? Okay. Yeah. Sure. Alright, teman-teman yang peserta jangan dulu tinggal nih karena kita mau